Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan pula selawat dan salam untuk pimpinan alam Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya habiballah. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya sengaja bertemu dengan salah seorang ustadz yang sehari-hari tentu berdakwah dan mengaji kitab, karena beliau memang komitmen untuk menyampaikan ilmu pengetahuan terutama tentang agama. Oleh karena itu maka channel ini juga kami buat program intip, yaitu informasi tentang ilmu pengetahuan dan peradaban. Saya bertemu dengan Ustadz Syahrimal Esos. Esos ini singkatan dari Sarjana sosial. Ya. Tak pakai I lagi sekarang. Orang sekarang ini sudah menyamakan, atau pemerintah ya sudah menyamakan gelar itu, kalaupun dia belajar agama, kalau kelompok ilmunya ilmu sosial. Sosial ya. Pendidikan gitu juga sama. Lagi memakai gelar Tidak ada sistem kotomi ya, lah. Tapi sekarang sudah jadi esos. SPDI juga sudah menjadi SPD. Jadi seperti itu perkembangan daripada tidak adanya dikotomi ilmu pengetahuan itu. Ustaz, pagi ini kita mengaji sebentar ya Ustaz, dalam Insyaallah. durasi yang mungkin sekitar 30 menit ke depan paling lama. Ustaz, saya mengambil salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 6 ya. Ini terkait dengan kewajiban kita berwudu kalau kita hendak sholat. Tapi nanti pada waktu-waktu atau kondisi-kondisi tertentu, kalau tidak ada air, itu seseorang boleh bertayamum. Nah, biasanya tayamum itu yang kita ketahui adalah dengan mengambil debu atau juga terambil dari tanah liat yang sudah dikeringkan, kemudian ditumbuk, diayak sampai tipis, lalu mereka melakukan tayamum. Nah, Pak Ustadz, barangkali kita perlu bahas ini karena nanti terkait dengan masalah bahan kita bertayamum jika kita mungkin tidak mengacu kepada ayat Allah Subhanahu wa taala seperti pada surah Al-Maidah ayat 6 itu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga bawa acara ya, Pak Haji Wakisman hostnya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini ya ngobrol perkara ilmu lah ya. Ngopi ngobrol perkara ilmu, dan beliau datang pagi hari ini ingin membicarakan tentang bab toharah yang lebih spesifik lagi adalah mengenai tayamum. Satu hal yang perlu dipahami bahwasanya tayamum ini adalah ganti dari wudu. Nah, namun ganti dari wudu itu tentu ada ketentuan-ketentuan. Karena agama Islam ini kan ciri khasnya memudahkan bagi para pemeluknya, karena Allah tidak menginginkan dalam agama ini ada yang sulit. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti ini tentu kita harus memahami
bahwasanya seluruh syariat Allah itu pasti ada hikmah yang besar dan manfaatnya untuk kita semua. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah penyebab atau sebab-sebab terjadi tayamum. Nah, itu dulu, nanti kita sebelum kita dudukkan apa makna. Ya kan sebenarnya media bersuci itu kan dua. Air satu, nanti turab satu. Nah, penasiban turab ini nanti kan kalau di dalam ayat yang baru kita bacakan dengan kalimat so'i dan toyiban. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat di dalam referensi yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, saya lihat ada juga di dalam kitab Mazahibul Arba'ah ini. Di antara penyebab-penyebab tayamum itu, yang pertama tidak adanya air yang cukup untuk wudu atau mandi. Nah, ada air tapi tak cukup. Nah, yang kedua penyebabnya ada tidak ada kemampuan menggunakan air. Seperti air ada tapi dia di dalam penjara atau dia terikat, gitu. Nah, dia tidak bisa menggunakan tidak ada kemampuan menggunakan air, seperti dia di atas pesawat. Kan sama itu. Air bukan tak ada, air ada kan, cuma ketidakmampuan tadi. Nah, jadi macam-macam lah keadaan. Atau ada air tetapi di sungai itu ada buaya, kan nggak bisa juga dia untuk berwudu ke sana. Atau dia tempat airnya jauh harus melewati hutan, ada harimau. Jadi ada air tapi tidak ada kemampuan untuk menggunakan air tadi. Juga keadaan yang keempat kata Wahbah Az-Zuhaili itu saya lihat ada air tapi air itu diperlukan. Umpamanya air itu ada tapi untuk minum binatang ternak ini. Dan yang terakhir juga kata Wahbah Az-Zuhaili itu disebabkan sakit. Jadi ada empat yang dijelaskan oleh ulama. Memang hampir rata-rata ulama seperti ini mengatakan keadaan yang membolehkan kita untuk tayamum itu tidak ada air yang cukup, tidak ada kemampuan menggunakan air. Yang keempat ada air tapi air itu diperlukan. Itu ada 4 keadaan. Nah, keadaan-keadaan orang seperti ini itu mereka dibolehkan untuk bertayamum. Nah, di dalam Al-Quran itu kan ada tuntunan bahwasanya karena ini syariat, tentu ada aturan-aturan atau kaifiatul khassah, cara-cara tertentu yang harus diikutkan. Dalam ayat kan berbunyi dengan kalimat, jikalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang kamu buang air minal ghaid atau menyentuh perempuan lalu dia tidak menemukan air, maka hendaklah dia bertayamum dengan so'i dan toyiban. Nah, so'i dan toyiban ini kalau di dalam kitab kitab Mazahibul Arba'ah ada pendapat ulama mengenai makna daripada so'i dan toyiban. Memang dari pertama kita akan melihat dari kalangan orang-orang Syafi'iyah mengatakan bahwasanya so'i dan thayyiban itu mereka memaknakan adalah yang lahu gubarun yang dalam kitab ini. Saya lihat halamannya dulu. Di halamannya apa kata Syafi'iyah? Innal murada bis-sa'idi at-tahuri, sesungguhnya yang dimaksud dengan sa'id yang mensucikan itu adalah at-turabul ladzi lahu gubarun, yaitu tanah yang mempunyai debu yang berhambur. Jadi kalau ditepuk berhambur dia tertinggal di tangan abunya itu. Itu jadi memang orang-orang Syafi'iyah mensyaratkan seperti itu. Jadi kalau tidak menghamburkan debu, itu tidak sah dijadikan untuk tayamum itu menurut kalangan orang-orang Syafi'iyah. Dan kata dia wa minhu, dan termasuk daripada turab juga ar-ramlu, yaitu pasir, idza kana lahu gubar, juga apabila pasir itu juga mempunyai debu yang berhambur, bisa ditebang, dia bisa itu digunakan menurut orang-orang kalangan Syafi'iyah. Fala yasihu tayammum fa illam yakul lahum gubar, jikalau tanah itu tidak punya debu yang berhambur atau pasir itu tidak punya debu yang berhambur, fala yasihu tayammum bihima, maka tidak sah bertayamum dengan media ini. Seperti itu. Itu menurut kalangan orang-orang Syafi'iyah. Nah, memang kalau di konteks kekinian memang apalagi sekarang kita ini seperti orang
perjalanan umrah atau bagaimana ya, atau ke Jakarta. Haji. Tentu mungkin kan kalimat itu digunakan dengan debu. Nah, kalau tidak langsung dengan menggunakan kalimat tanah. Karena sebenarnya kan Allah Ta'ala itu tahu tidak semua tempat itu yang mempunyai debu tanah, tapi berdebu pasti kan. Mungkin itu salah satu penyebabnya, rahasia kenapa diungkapkan dalam bentuk kalimat tanah barangkali. Tapi memang orang-orang Syafi'iyah memandang itu suatu syarat sesuatu yang punya debu yang berhamburan. Nah, itu syaratnya. Namun dari kalangan orang-orang yang Hanabilah ya, kalau Hanabilah ini, kalau dalam kitab mazhab arba'ah ini, innal murada bis-sha'id, sesungguhnya yang dimaksud dengan sha'id dalam ayat itu adalah at-turabu tahuru faqat. Pokoknya tanah yang bisa mensucikan saja. Namun katanya wa yustaratu ayyakuna turabu mubahan. Tapi disyaratkan juga tanahnya itu tanah mubah, bukan tanah yang dicuri atau dirampas. Itu pula dia menurut kalangan Hanafilah. Tapi kalau dari kalangan Hanafiyah, mereka berkata, inna so'idat tahura, sesungguhnya so'id yang tahur itu maksudnya adalah kullu makana min jinsil ardi, seluruh apa saja yang termasuk dari jenis tanah. Jadi sesuatu yang keluar dari tanah. Dia kan so'id, dan itu kan so'uda, yas'udu, naik, menonjol. Jadi yang apa saja yang dikeluarkan oleh bumi, itu sah dijadikan untuk media bersuci tayamum. Maka kata dia dalam kalangan Hanafiyah tadi, fayajuzu tayamum ala turab, maka boleh saja kita bertayamum dengan tanah, dengan pasir wal hasa, dan batu wal hajar, dengan batu pun boleh. Berarti termasuklah dinding ini kan gitu. Pokoknya asal dia ada debu itu, nah itu boleh. Tapi pada intinya kan debu itu kan dikeluarkan oleh, nanti termasuklah nanti marmer. Kalau memang sesuatu menurut definisi orang ini, sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi kan so'uda, sesuatu yang keluar menonjol. Ada so'uda. Kalau dari kalangan manusia, ini dia. Al-murad bis-so'id ma so'uda. Yang dimaksud dengan sesuatu yang menonjol, artinya zahara min adza'il ardi, sesuatu yang muncul dari juzuk bumi. Maka mencakup tanah itu yang lebih afdal. Dan termasuklah pasir, wal hajar, dan batu seperti itu salju. Karena dia mengatakan yang penting dia menonjol, dimasukkannya juga salju di sana. Jadi pada intinya mengenai pendapat-pendapat ulama mengenai media bersuci memang terjadi ikhtilaf. Artinya kalau dalam pandangan Syekh Ali Jum'ah, ketika orang-orang awam tadi dia dalam keadaan tertentu taklid kepada satu pendapat, itu Syekh Ali Jum'ah membolehkannya. Walau umpamanya dia dalam keadaan seperti kondisi seperti ini, lalu dia mengikuti pendapat mengikuti pendapat apa saja yang dikeluarkan oleh bumi, lalu termasuklah debu. Yang penting kan ada debunya. Ada menempel ke tanah seperti ini kan, umpamanya dia tempelkan ke dinding. Nampak bekas debu. Kalau ini kan tak ada, ini tak boleh kan, nampak bekas debunya. Atau dia tempelkan ke kursi ya, ke kursi. Lalu ada yang menempel. Ini kan syaratnya yang alaq. Yang aliku ya, dia menempel debu itu ke tangannya. Nah, itu jadikan syarat. Jadi dia tidak harus mesti dari kalangan ulama yang lain tadi, harus mesti dari tanah. Bukan berarti harus lahu gurabun, tanah yang mempunyai debu yang berhambur, tak seperti itu memang. Jadi Pak Ustadz, kan sudah terlalu lama ini jemaah haji kita kan menggunakan cara berwudu, bertayamum maksud saya di apa namanya itu, di pesawat itu. Tak mungkin mereka berwudu Ustadz, karena memang airnya terbatas. Yang kedua, dengan jumlah jemaah yang lebih daripada 400 orang satu kloter itu, nggak mungkin juga mereka itu akan berebut-rebutan masuk ke dalam toilet yang begitu kecil dan terbatas. Jadi oleh karena itu pada setiap waktu sholat mau masuk itu kan petugas haji kan mengisyaratkan, kita segera sholat, dan jika perlu ya biasanya itu diajak juga berjemaah ya, ada imamnya ya, secara sederhana seperti itu kan.
Jadi mereka dianjurkan untuk bertayamum dengan menepukkan kedua tangan mereka, ada yang di dinding pesawat, ada yang di apa namanya itu di jok ya, di kursi saudara depan, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Oleh karena mungkin kita perlu penjelasan yang lebih rinci kan, apa namanya itu kebolehan kita ya kan, kebolehan kita bertayamum dengan cara yang sederhana seperti itu. Artinya debu, maklumlah pesawat juga tidak ada debunya, nah, kan itu pendapat orang kan. Tetapi dia dingin ya kan, full AC, nah, tetap dibolehkan orang itu, jemaah itu menepukkan kedua telapak tangannya untuk bertayamum dan lalu melakukan salat. Jadi seperti apa betul yang bisa membenarkan seperti ini itu Ustaz ya? Pada intinya saya pun tidak pernah naik pesawatnya. Tapi pada intinya kalau dalam pandangan ulama yang mengatakan pun boleh juga di dinding apa di pesawat itu pun mereka juga ada yang mensyaratkan debu. Mensyaratkan debu. Jadi harus ada debu yang menempel, yang muallak, yang menempel ke tangan kita. Nah, saya tak tahu pasti bagaimana, tapi kalau dinding-dinding apa itu biasanya ada debunya itu. Tapi kalau dinding pesawat tak tahulah saya kan. Pada intinya kalau dia ada debunya di sana, itu saya memang mengenai debu. Tadi kan saya bilang tadi terjadi perbedaan ikhtilaf itu. Nah, kalau dalam perbedaan pendapat kalangan ulama itu termasuklah di kursi. Maka ada yang mengatakan al-adat itu kan perabotan. Al-adat itu perabotan artinya itu. Perabot itu kursi, ya, perabotan. Nah, jadi di dalam pendapat itu boleh saja kalau memang ada debu di sana. Nah, itu yang apa saya. Jadi artinya kalau untuk dinding yang dari fiber itu mungkin kalau ragu kita gunakan saja jok yang di depan kita ya Ustaz ya. Yang penting ada debunya lah. Saya tak tahu pasti bagaimana keadaan pesawat. Yang penting ada debunya di sana, itu boleh dijadikan tempat media bersuci. Kalau kita berpegang pada pendapat apa yang dikeluarkan oleh bumi kan gitu. Sudah pasti itu karena memang ruang itu kadang-kadang juga karena itu terbuka juga ketika landing dan petugas itu membersihkan itu pasti ada juga debu-debu yang hinggap ya. Dia kan kadang gini, kalau memang nanti umpamanya kita bersikeras juga dengan pendapat mengatakan harus tanah, nanti kita akan berhadapan umpamanya bukan tak jumpa tanah lagi, berhadapan dengan masalah orang yang tidak mempunyai dua media bersuci, tentu timbul hukum baru kan. Jadi agak sulit, sementara agama ini kan menginginkan kemudahan. Kalau memang ada pendapat yang mengatakan apa yang dikeluarkan oleh bumi lalu kita taklid kepada pendapat itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dalam artian masih ada rekomendasi, bukan berarti kita jangan pula mengatakan kamu ikut Allah atau ikut ulama gitu kan. Ulama tidak akan mungkin dia membuat keputusan karena hukum itu kan istinbat. Pembongkaran hukum itu dilakukan dengan luar biasa, syarat-syarat mujtahid itu dan adab-adab mujtahid kan begitu. Nah, kalau kita taklid kepada salah satu, pada intinya kalau memang itu ada debu itu boleh-boleh saja. Pada intinya. Artinya kalau mereka tuh dari kampung halaman berangkat ke tanah suci, sholat di pesawat mungkin 1 atau 2 kali, kalau mereka mampu untuk membawa debu, kalau menurut kalangan Syafi'iyah, kalau memang ada yang menyediakan debu lalu dibungkusnya dengan kain itu boleh-boleh saja. Dia kan yang mustakmal itu kan bukan yang di debu itu, Ji. Mustakmal itu umpamanya diangkat ini terlepas, dia ditempel lagi dah mustakmalnya. Bukan debu yang di sini yang mustakmal. Umpamanya kalau dia mengikuti juga pendapat Syafi'i, umpamanya kalau memang dia ingin juga mengikuti pendapat Syafi'i, itu kan kalau umpamanya di kampung dia ada tanah yang berdebu, atau dia bisa membawa dari rumahnya, itu kan boleh-boleh saja. Nanti dibungkus dengan kain. Dibungkus lah. Kalau nak dibungkus banyak pula di muka nempel kan, semua kan gitu. Nanti ini dia kan jangan sampai karena lah dulu ya. Ya kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, terpaksa kita sampai siku kan. Kita buka lah semua nih. Jadi artinya pada kondisi-kondisi tertentu, jika kita tidak mungkin untuk menganut sebuah mazhab, Ustaz,
Ya, boleh kita beda mazhab karena bagi orang awam itu yang penting niatnya bukan mencari-cari kemudahan. Memang keadaan itu betul yang harus menghukumkan seperti itu. Nah, itu pada intinya. Ada kemudahan tapi tak boleh dimudah-mudahkan. Tak boleh dimudah-mudahkan. Ya. Kalau umpamanya ada kaidah fikih itu. Tunggu dulu nanti kalau orang dalam pesawat itu kan sholatnya itu jamak ya. Jamak. Ya. Nah, nanti kalau orang itu pengikut mazhab Syafi'i, dia nanti terpaksa 2 kali dia tayamum. 2 kali dia tayamum. Tapi saya tidak tahu. Kan satu tayamum kan hanya untuk satu fardu ya dari kalangan Syafi'i ya. Dari kalangan Syafi'i ya. Gitu dia. Jadi artinya bagi jemaah yang memang tetap juga berpegang dengan prinsip ya. Ya boleh saja. Ya boleh saja asal ada ya kan. Tapi kalau prinsipnya kalau udah MUI itu kan kalau manasik kalau haji atau umroh itu kan sudah diketahui oleh MUI. Bahkan sebelum mereka berangkat kan telah diberikan arahan. Berarti kan MUI tahu bahwasanya memang di job-job itu pasti ada debu kan begitu. Nah, tapi kalau memang ada kita ingin mengamalkan mazhab Syafi'i, ya tidak apa-apa bawa aja tanah dalam kain. Tapi pada intinya kita tidak pula boleh mengatakan apa yang telah dikatakan oleh MUI yang dibimbing oleh saya tidak tahu persis ya tentang manasik haji ini. Kalau memang MUI telah memang walaupun saya anggota komisi fatwa, tapi saya kan baru belum ikut dulu waktu pembuatan istimbat hukum saya tak tahu. Nah, kalau MUI telah merekomendasi, MUI kan tidak akan sembarangan membuat keputusan. Berarti mereka telah meneliti duluan, melihat duluan. Apalagi seperti Dr. Muwardi, disertasinya pun mazhab Syafi'i juga kan gitu. Betul. Jadi kalau memang nanti kalau ada memang arahan dari MUI itu memang dibolehkan, ya kita taklid saja kepada MUI, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan mufti Mesir yang seperti Ali Jum'ah itu pun saya baca bukunya kemarin pun tidak ada masalah. Pada intinya seperti itu. Jadi kaidah fikih tadi Ustaz, yang kesulitan itu membawa kepada mahzurat itu seperti apa sebetulnya pemahamannya? Intinya dalam agama kita nih al-masaqatu tajlibu taisir. Keadaan-keadaan sulit itu tentu menarik kemudahan. Nah, itu aja dia intinya. Kalau kita dalam keadaan posisi seperti itu, pesawat orang banyak, bagaimana caranya kan? Tidak mungkin. Jadi memang kita akan mengambil wudhu di tempat yang terbatas dengan orang yang banyak. Satu orang saja ke belakang tuh ke toilet, lagi di kanan itu tuh sudah memakan waktu yang cukup lama tuh Ustaz. Apalagi 400 orang lebih ya, berebut itu tidak mungkin Ustaz. Di atas pesawat lagi gitu. Ya pada intinya Allah tidak ingin ada kesulitan dalam agama ini kan. Al-masaqatu tajlibut taisir gitu. Baik Ustaz, mungkin sudah clear ya masalah yang satu ini. Nah, ini kita sebut saja ini tafsir tematik karena temanya masalah wudhu dan tayamum, tapi juga dia mengarah kepada fikih kontemporer ya Ustaz. Mudah-mudahan para penonton kita bisa memahami. Dan yang lagi silakan yang berangkat umrah, yang haji ikuti saja apa yang diarahkan oleh petugas kloter ya Ustaz ya. Kalau saya berpandangan ya, kalau memang telah ada dari MUI arahannya, udah kan sebelum berangkat itu ada dibimbingan kan, ada dibimbing oleh manasik haji. Insya Allah itu taklid kepada mereka tak ada masalah insya Allah. Nah Ustaz, kita nanti akan cari lagi mana-mana yang perlu kita bahas. Insya Allah. Ngopi ini. Sudah perkara ilmu ya. Perkara ilmu dan iman ya. Semoga bermanfaat dan jangan ragu lagi. Amin. Apa yang sudah diyakini oleh jemaah kita terus saja dilaksanakan seperti itu. Insya Allah tidak akan ada masalah karena kita beriakan lakukan amal ibadah itu berdasarkan ilmu dan keyakinan kita Ustaz. Demikian saudara penonton sedikit dialog kami dengan Ustaz Syahrim Al-Essos tentang wudhu dan lebih khusus lagi masalah tayamum tadi. Mudah-mudahan saja bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.